Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, marilah kita awali khutbah Jumat kita kali ini dengan memuji dan memuja Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah firmankan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tidak ada di antara kita yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan nikmat yang kita lihat, nikmat yang ada dalam diri kita, kita tidak mampu menghitungnya. Tidak ada yang bisa menghitung secara khusus dan terus menerus nikmat nadi, nikmat getakan jantung, nikmat pembuluh darah, nikmat otak, dan nikmat yang ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, marilah bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kaki ini melangkah ke salah satu rumah-rumah Allah pada siang hari ini untuk menjalankan perintah Allah, syiar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, mengerjakan salat Jumat berjamaah, karena yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila azan pada hari Jumat di waktu zuhur telah dikumandangkan, maka sambutlah seruan Allah, bersegeralah menuju salah satu rumah-rumah Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan dunia kalian, tinggalkan itu semua, tinggalkan dan sambutlah seruan Allah. Kerjakan salat Jumat, tunaikan rukun-rukunnya. Hadirin Allah muliakan, kenapa kita disuruh meninggalkan urusan duniawi kita? Karena Allah sayang dengan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukan yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda. Karena salat Jumat lebih menguntungkan, karena salat Jumat lebih baik untuk kita. Makanya Allah berfirman, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirnya kalian di salat Jumat itu lebih baik daripada urusan duniawi kalian jika kalian mengetahuinya. Tapi lagi-lagi hadirin, ada banyak orang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa berada di tempat yang tepat di waktu zuhur Jumat kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ada seorang sahabat kaum Ansor yang memberikan wasiat kepada anaknya sebagai upaya untuk menunaikan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai upaya untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Bukankah seorang ayah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya?
Bukankah seorang laki-laki yang menikah lalu memiliki anak, memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya sekedar memberikan nafkah, bukan hanya sekedar memberikan sandang, pangan, dan papan. Ada misi besar yang Allah minta bagi setiap laki-laki yang menikah dan memiliki keluarga. Allah berfirman, ya Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Nabi kita SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap anda adalah pemimpin, dan anda akan ditanya tentang siapa saja yang dipimpin oleh anda, dan anda akan ditanya tentang perilaku orang-orang yang dipimpin oleh anda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anda akan ditanya tentang orang-orang yang anda pimpin. Kita akan ditanya tentang istri kita, kita akan ditanya tentang anak-anak kita akan ditanya tentang peran kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan salah satu makna menjaga diri dan menjaga istri dan anak-anak dari api neraka adalah sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ajarkan mereka agama dan didik mereka dengan adab yang mulia. Pertanyaan besarnya, berapa kali kita bicara dengan istri dan anak-anak kita tentang visi besar ini? Sudahkah kita mendidik istri dan anak-anak kita? Sudahkah kita memberikan wasiat kepada mereka? Salah seorang sahabat kaum Ansor memberikan wasiat kepada anaknya dengan mengatakan, ya bunai, inni musika biwasiyah fahfadha. Wahai anakku, aku memberikan wasiat kepada engkau, tolong jaga baik-baik wasiat ini. Kembali kita merefleksi diri kita. Pernahkah kita menyampaikan kalimat itu kepada anak-anak kita, atau yang semakna atau serupa dengannya? Pernahkah kita mengatakan, nak, ayah ingin menyampaikan beberapa hal, tolong jaga pesan ayah ini. Berapa tahun kebersamaan kita dengan anak kita? Sudahkah kita menyampaikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan sebagaimana yang disampaikan dalam opening wasiat dari salah satu sahabat Ansor kepada anaknya? Tolong jaga baik-baik wasiat dari ayahmu ini, nak. Lalu beliau mengatakan, ittaqillaha azza wa jal. Wasiat yang pertama, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah perintah-perintah Allah karena mengharapkan wajah Allah, di atas ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan jauhi larangan-larangan Allah karena takut akan diazab oleh Allah, bukan karena takut diketahui oleh manusia atau tertangkap oleh manusia, tapi karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jauhi itu dengan ilmu dan di atas ilmu. Hadirin Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah. Kalimat yang sederhana, tapi coba kita evaluasi diri kita. Sudah berapa kali pesan ini kita sampaikan ke anak-anak kita? Sudah berapa kali pesan ini kita sampaikan kepada istri kita? Berapa tahun kita menikah, hadirin? Berapa kali kita mengatakan kepada istri kita dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa kepentingan, bukan dalam kondisi konflik, istriku bertakwalah kepada Allah. Bang, bertakwalah kepada Allah. Kak, kakak andalan ayah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita mengatakan kalimat itu kepada istri dan anak-anak kita? Dan jangan-jangan itu yang membuat prahara dalam rumah tangga kita. Itu yang membuat hubungan tidak harmonis dengan anak-anak kita. Karena rumah tangga kita atau keluarga kita tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita kontraproduktif. Justru kita mengangkat diri kita sambil mengatakan, kamu lupa siapa pemimpin di rumah ini.
Hadirin Allah muliakan, tanpa sadar kita membangun pondasi untuk takut kepada makhluk. Ya, diri kita adalah makhluk. Dan bukankah makhluk itu terbatas dan penuh banyak kekurangan? Mungkin keluarga kita takut kepada kita, di depan kita, tapi siapa di antara kita bisa mengontrol istri dan anak-anaknya ketika dia sedang tidak ada? Dan akhirnya rumah tangga itu rapuh dan keluarga itu lemah karena kita salah dalam membangun pondasi. Sedangkan para sahabat Nabi SAW ketika membangun keluarga, wasiatnya adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sebelum bicara tentang siapa kita sebagai suami atau siapa kita sebagai ayah, tanamkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, melanjutkan, wa in istata'ta an takuna khairan minka ams wa ghadan khairan minka al-yawm faf'al. Dan kalau engkau bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibanding hari kemarin, dan apabila engkau bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok dibanding hari ini, maka lakukanlah. Lihat bagaimana seorang ayah bukan hanya mengingatkan untuk bertakwa, tapi juga memperbaiki kualitas ketakwaan keluarga, istri dan anak-anak. Jangan stagnan dalam kebaikan, jangan stagnan dalam kesolehan. Anda harus berkembang. Kalau dalam urusan dunia saja kita harus berkembang, lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Kalau untuk dalam masalah pendidikan, kita tidak akan stagnan di SD, walaupun SD lebih mudah dan lebih menyenangkan daripada pelajaran-pelajaran SMP, dan kita nggak akan stagnan di TK, padahal kerjaan atau aktivitas TK lebih menyenangkan dalam tanda kutip dibanding sekolah-sekolah yang berikutnya. Tapi kita akan terus melanjutkan hidup kita, dan kita akan memperbaiki diri dan mengangkat kualitas kita. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan zikir kita? Dan bagaimana dengan amal ibadah kita? Dan bagaimana dengan kualitas ibadah dan amal soleh istri dan anak-anak kita? Sudahkah kita peduli terhadap kualitas akhirat mereka? Sudahkah kita peduli dengan kualitas amal ibadah mereka? Atau kita panik ketika urusan dunia mereka bermasalah, dan kita santai-santai saja ketika mereka melalaikan sholat, mereka tidak puasa Ramadan, mereka lupa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka tunaikan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang mereka. Kita akan ditanya tentang istri kita dan anak-anak kita. Maka salah satu peran dari ayah adalah bagaimana memotivasi dan mendampingi agar anggota keluarga berkembang dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu orang soleh mengatakan, hari ini upayakan agar Anda lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok upayakan agar Anda lebih baik daripada hari ini. Banyak rumah tangga karam karena stagnan, karena flat, karena plain, tidak ada dinamika menambah iman dalam keluarga tersebut. Akhirnya monoton dan akhirnya jenuh, dan akhirnya mulai datang orang ketiga dan terjadi perselingkuhan atau akhirnya rumah tangga itu karam. Ada banyak kejadian dalam masalah ini. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk melakukan perbaikan dalam diri kita, dalam diri istri dan anak-anak kita. Hadirin Allah muliakan. Dan begitu juga, bukan hanya tentang ibadah, tapi perbaiki kualitas duniawi anak-anak kita. Ajarkan etos kerja, ajarkan work ethic kepada anak-anak kita, dan dia harus berkembang, dia harus belajar terus, dia harus jadi lifelong learner, dia harus terus menjadi pembelajar, dia harus tumbuh dan tumbuh. Mentalitas seperti ini harus dibangun di dalam keluarga, dan itu yang dipikirkan orang soleh 15 abad yang lalu dan sampai pada hari ini. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita tanamkan dalam diri anak-anak kita? Kalau anak-anak kita hari ini ditanya oleh seseorang, apa nilai-nilai, apa values yang diajarkan oleh ayahmu nak?
apa yang jawaban dia kira-kira? Atau bisakah dia menjawab dengan satu atau dua pertanyaan? Atau anak kita akan menjawab ayahnya tidak pernah memberikan nilai apapun kecuali uang sakunya atau uang untuk membeli gadget dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu hadirin Allah muliakan, ketika mewasiatkan kepada anak agar anak terus tumbuh dan berkembang, beliau melanjutkan, wa iyyaka wat tama' fa innahu faqrun hadir. Lalu ayah yang soleh mengatakan, kamu jangan pernah tamak terhadap dunia, karena ketamakan adalah kefakiran yang nyata. Ketamakan adalah kemiskinan yang sejati. Jangan pernah tamak, nah. Jangan pernah tamak. Setelah anak itu dimotivasi untuk tumbuh berkembang, untuk mendapatkan dunia dan akhirat, untuk sukses di dunia dan di akhirat, dan harus ada improvement, harus ada perkembangan lebih baik dan terus lebih baik dan terus lebih baik, lalu masuk ke nasihat dan nilai berikutnya. Anda boleh menjadi lebih baik, bahkan Anda harus lebih baik lagi dalam urusan dunia Anda dan urusan akhirat Anda. Tapi ingat, jangan pernah tamak, karena begitu Anda tamak, Anda akan menjadi orang fakir dalam kehidupan Anda. Sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda. Nabi SAW menjelaskan tentang sifat tamak. Kata Nabi SAW dalam hadis, faka'annahu ya'kul wa la yashba' atau kama qala. Orang tamak itu seperti orang yang makan terus dan tidak pernah kenyang. Gak pernah kenyang. Dan itu yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mengatakan bahwa at-tama' fakrun. Kalau Anda ingin tahu apa itu ketamakan, ketamakan adalah kefakiran yang sejati. Hadirin Allah muliakan, karena kefakiran bukan tentang angka, kefakiran tentang rasa. Ketika seseorang diberikan sifat qanaah dan dia tidak tamak, walaupun diberikan sedikit harta oleh Allah, dia akan bersyukur, dia akan ridho, dan dia akan menikmati hidupnya. Sebaliknya, ada banyak orang Allah kayakan dia secara angka, tapi Allah miskinkan dia secara rasa. Dia tamak, sehingga berapapun yang didapat tidak pernah membuat lisan ini bersyukur, dan lisan ini menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan celakanya lagi, bukan hanya dia hancur, setelah dia tamak, dia ajarkan, dia transfer sifat tamak itu ke istri dan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi orang-orang yang tamak dalam kehidupannya. Maka dia rusak akhirat anaknya dan dia rusak dunia anaknya. Karena dengan demikian anaknya akan hidup dengan kemiskinan rasa di dalam kehidupan dunianya, dan dia akan ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Anda adalah pemimpin dan akan Anda ditanya oleh Allah tentang siapa saja yang Anda pimpin dan bagaimana kondisi mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah dan terus memperbaiki diri, baik dalam masalah dunia apalagi masalah akhirat. Dan jangan tamak, jangan pernah tamak. Pasang pedal rem di dalam diri kita, karena kita akan dihancurkan oleh ketamakan kita. Kita akan dihancurkan oleh ketamakan kita. Ketamakan adalah salah satu induk dari kekufuran, kata para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab. Beliau mengatakan bahwa di antara rukun-rukun kekufuran adalah ketamakan. Orang akan melakukan dan menghalalkan segala cara apabila tamak. Dan sekali lagi kata Nabi SAW, celakanya dia tidak pernah merasakan kenyang. Dia akan terus haus dan terus haus. Karena yang jadi masalah bukan di angka,
Yang jadi masalah adalah di rasa. Apakah dia punya rasa cukup dan rasa qanaah dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang bisa kita bahas pada khutbah singkat kali ini, beliau mengatakan wa alaika bil yas. Kamu harus putus asa dalam berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Berputus asalah dalam konteks yang positif. Bukan putus asa terhadap kehidupan, tapi jangan berharap kepada makhluk. Jangan berharap mereka baik kepada kita. Jangan berharap mereka bayar hutang budi mereka kepada kita. Jangan berharap. Kalau berbuat baik, lakukan dengan keikhlasan. Jangan berharap si A memberikan sekian kepada saya, si B membukakan jalan kepada saya, si C dulu saya pernah bantu, sekarang waktunya dia bantu saya, dan saya berharap besar, saya berharap masuk dari link si C. Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah berharap seperti itu. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, fa innaka la tay'as min syai' illa agnakallahu anhu. Karena sesungguhnya jika Anda berputus asa dari berharap kepada makhluk, maka Allah akan membuat Anda kaya dan mandiri. Kekayaan adalah ketika kita tidak berharap kepada makhluk dan ketika kita hanya berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kekayaan yang sejati. Itu yang harusnya diberikan. Lihat bagaimana seorang ayah menanamkan pondasi kepada anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai besar dalam anak-anaknya. Jangan pernah berharap kepada manusia, nak. Jangan pernah berharap sama temanmu, nak. Berbuat baik kepada mereka. Justru kita harus all out dalam berbuat ihsan dan berbuat baik kepada manusia. Tapi jangan berharap kepada mereka. Jangan berharap. Jangan suudzon sama manusia, jangan buruk sangka kepada manusia, tapi juga jangan berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda nggak akan kecewa. Semakin kita sering berharap kepada manusia, semakin sering kita kecewa. Hadirin, manusia itu pelupa. Manusia itu pelupa. Dan banyak manusia belum tahu cara berterima kasih. Nabi SAW, Allah yang berfirman tentang manusia, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang tahu bagaimana bersyukur. Sedikit dari hamba-hambaku yang tahu berterima kasih. Lalu Anda membangun kehidupan Anda dengan berharap kepada manusia, selamat menikmati kekecewaan demi kekecewaan hidup. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berharaplah kepadanya, mintalah kepadanya. Allah tidak pernah mengecewakan. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, berharap kepada diriku, maka aku akan kabulkan permintaan Anda. Aku akan wujudkan harapan-harapan Anda. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan dan harapan dari orang-orang yang mengungkapkan harapannya kepadaku dan berdoa kepadaku. Hadirin yang Allah muliakan, itulah seorang muslim, dan itulah bagaimana seorang ayah membangun kekuatan di dalam keluarganya. Ia bukan hanya mengajarkan dunia, ia bukan hanya menguatkan kesejahteraan anak-anaknya, tapi ia kuatkan mentalitas anak-anaknya, ia kuatkan iman anak-anaknya, ia kuatkan akidah anak-anaknya, ia kuatkan rasa ketergantungan anaknya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan kita? Maka marilah kita mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh kepada istri dan anak-anaknya tersebut. Dan semoga Allah menjaga diri kita dan istri dan anak-anak kita dari siksa api neraka, dan semoga Allah memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan Allah tentang keluarga kita pada hari kiamat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أنجي إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اشدد وطأتك على اليهود الظالمين ومن أعانهم وأيدهم اللهم لعنهم لعنا كبيرا ودمرهم تدميرا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد